Bayangkan seorang milioner sombong yang merasa dirinya tak tertandingi. Tiba-tiba mendengar seorang gadis OB sederhana berbicara fasih dalam bahasa Jerman di sudut ruangan hotel mewahnya. Semua orang terdiam. Suasana berubah tegang. Siapa sebenarnya gadis itu? Kenapa dia menyembunyikan identitasnya? Jangan lewatkan cerita ini sampai akhir, karena klimaksnya akan membuka mata kita tentang arti kesombongan dan keimanan. Jika cerita ini menginspirasi Anda, bantu kami dengan memberikan like agar semakin banyak orang yang mendapat pesan kebaikan dan hidayah sesuai ajaran Islam. Di pusat kota yang penuh gemerlap lampu, berdirilah sebuah hotel megah yang baru saja diresmikan. Hotel itu menjulang seperti simbol kekuasaan dan kemewahan, dengan lobi yang berkilauan emas, marmer putih mengilap, dan lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya seolah bintang jatuh ke bumi. Di balik segala kemegahan itu, berdiri sosok Arman, seorang milioner muda yang dikenal angkuh, dingin, dan penuh rasa memiliki atas dunia. Usianya baru 30 tahun, tetapi kekayaannya telah membuatnya merasa lebih tinggi dari siapapun. Setiap langkahnya diiringi bunyi sepatu mahal yang memantul di lantai marmer, seakan menggema sebagai pengingat kepada semua orang. Inilah pemilik segalanya. Arman bukan hanya pemilik hotel itu. Ia adalah pusat orbitnya sendiri. Para karyawan menunduk setiap kali ia lewat. Tidak berani menatap mata tajamnya yang penuh penilaian. Di balik jas yang dijahit khusus, Arman membawa aura yang membuat orang tertekan, seolah ruangan itu menyempit setiap kali ia memasuki. Kesuksesan adalah bukti aku tak butuh siapapun. Begitu keyakinan yang ia tanamkan pada dirinya sejak kecil. Masa lalunya yang pahit membuatnya berpikir bahwa kelembutan adalah kelemahan, dan ia lebih memilih menjadi gunung es yang tak bisa dipecahkan. Siang itu, Arman berdiri di balkon lantai 25, menatap ke arah kota yang sibuk. Dari ketinggian itu, ia merasa seperti penguasa dunia, memandang manusia lain hanya sebagai titik-titik kecil tak berarti. Di bawahnya, karyawan hotel sedang membersihkan lobi, menata bunga, menyambut tamu. Semua berlangsung sempurna seperti orkestra yang ia kendalikan. Namun di balik kesempurnaan itu, ada getaran kecil yang tak ia sadari, getaran yang kelak mengusik jiwanya. Arman dikenal gemar menguji para karyawan dengan cara yang sering dianggap kejam. Ia akan sengaja menjatuhkan piring mahal atau memberi perintah mendadak untuk melihat seberapa cepat mereka bereaksi. Ia percaya disiplin hanya lahir dari rasa takut, bukan rasa hormat. Wajahnya jarang menampilkan senyuman tulus. Jikapun ada senyuman, lebih mirip seperti garis dingin yang menyimpan perintah. Di ruang kerjanya yang luas, Arman memandangi rak buku penuh trofi, sertifikat, dan penghargaan bisnis. Namun di sudut rak itu ada satu benda yang jarang ia sentuh. Sebuah mushaf kecil hadiah dari ibunya ketika ia masih belia. Mushaf itu lusuh, berdebu, seolah terlupakan. Ia menatapnya sebentar lalu mengalihkan pandangan, seakan takut pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada egonya. Dalam dirinya ada suara lirih yang kadang muncul, ingatan tentang ajaran ibunya yang dulu sering menyebut nama Allah dengan penuh kelembutan. Namun suara itu ia tekan dalam-dalam, menganggapnya kelemahan yang tidak pantas bagi dirinya yang sekarang. Suasana hotel makin ramai menjelang sore. Tamu-tamu VIP berdatangan, dan Arman memantau semuanya lewat CCTV dengan tatapan elang. Ia ingin memastikan tak ada celah, tak ada kesalahan. Namun di sela-sela layar itu, pandangannya sempat tertahan pada satu sosok karyawan, seorang gadis OB yang bergerak cekatan membersihkan lantai. Bukan karena ia tertarik, tetapi karena gerakan gadis itu begitu tenang dan penuh ketelitian. Sesuatu tentang kesederhanaannya justru memunculkan rasa tak nyaman dalam hati Arman, perasaan yang belum pernah ia kenali. Arman lalu memanggil manajernya, memerintahkan agar seluruh staf tetap disiplin. Suaranya berat dan mengancam. Para staf tahu, satu kesalahan kecil bisa berakibat pemecatan. Namun di balik semua perintah itu, di dalam hatinya, ada kegelisahan samar yang ia sendiri tak mengerti. Mengapa ia merasa seolah hidupnya hampa meski segalanya ia miliki? Mengapa nama Allah yang dulu akrab di telinganya kini terasa asing? Senja turun di atas kota. Dari jendela kaca yang tinggi, Arman melihat langit memerah.
Cahaya matahari terakhir memantul di gedung-gedung tinggi. Untuk sejenak, bayangan masa kecilnya muncul. Seorang anak kecil berdoa bersama ibunya sebelum tidur, menyebut nama Allah dengan penuh keyakinan. Kenangan itu begitu jelas hingga membuat dadanya sesak. Ia buru-buru menghela napas, menegakkan bahu, dan melangkah keluar ruangan seolah tak terjadi apa-apa. Sore itu, hotel terasa lebih hidup daripada biasanya. Namun di balik gemerlap lampu, ada sesuatu yang bergerak diam-diam, mengubah arah angin takdir. Arman tak menyadari bahwa pandangan singkatnya pada sosok Kobe itu adalah pintu kecil menuju sebuah kisah yang akan mengguncang jiwanya. Dengan langkah berat namun mantap, ia meninggalkan ruang kerjanya menuju lobi, tempat semua cerita akan bermula. Di balik kemegahan hotel yang dipenuhi tamu berjas mahal dan gaun elegan, ada lorong-lorong sempit yang jarang dilihat publik. Disitulah Rina, gadis OB berusia 23 tahun, menjalankan tugasnya dengan penuh ketekunan. Tangannya cekatan memeras pel, merapikan kursi, dan menyapu lantai yang dilintasi tamu-tamu penting. Meski tubuhnya tampak mungil dan sederhana, geraknya penuh keyakinan. Ia selalu tiba lebih pagi daripada siapapun, seolah hotel ini bukan sekadar tempat kerja, melainkan sebuah panggung pengabdian. Wajah Rina biasa saja. Rambutnya selalu diikat rapi, seragamnya sedikit longgar, namun ada sorot mata yang sulit dilupakan. Sorot itu tajam tapi lembut, memantulkan sesuatu yang jauh lebih luas dari dinding-dinding hotel. Ia jarang berbicara kecuali bila perlu, namun setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar tertata, penuh ketenangan. Para karyawan lain sering berbisik, dia bukan OB biasa. Tetapi tak seorang pun benar-benar tahu siapa dia, dari mana asalnya, dan mengapa ia memilih bekerja di hotel mewah ini padahal terlihat begitu berpendidikan. Hari itu, setelah Arman memandanginya sekilas dari layar CCTV, Rina tetap bekerja seperti biasa tanpa menyadari bahwa dirinya tengah diperhatikan. Ia mengelap meja kaca dengan gerakan melingkar yang presisi, seolah setiap noda adalah simbol kesalahan yang harus dihapus. Tidak ada keluhan, tidak ada kesombongan, hanya ketulusan yang jarang ditemukan di tempat seperti itu. Ketika seorang tamu menjatuhkan kertas atau piring, Rina bergerak cepat memungutnya sambil menunduk hormat. Di ruang staf, Rina dikenal pendiam. Ia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Namun bila ada rekan yang mengeluh soal tekanan kerja atau kesombongan Arman, Rina selalu menenangkan dengan kata-kata singkat tapi bermakna. Kesabaran akan selalu lebih kuat daripada kemarahan, ucapnya suatu kali pada seorang rekan OB yang menangis setelah dimarahi supervisor. Kalimat itu membuat rekan-rekannya terdiam, karena datang dari seorang gadis yang seolah membawa ketenangan yang asing. Suatu sore, ketika suasana hotel semakin sibuk, seorang manajer melihat Rina tengah menata bunga di lobi dengan keahlian yang nyaris sempurna. "Kau belajar di mana?" tanya manajer itu setengah bercanda. Rina hanya tersenyum kecil. "Di tempat yang tak semua orang mau singgahi," jawabnya samar. Jawaban itu menambah misteri tentang dirinya. Ada sesuatu dalam cara Rina menatap langit-langit hotel ketika lampu-lampu kristal menyala. Pandangannya seolah menembus cahaya, jauh melampaui realitas yang ada di hadapannya. Sesekali, bila ia sendirian di ruang pembersihan, ia akan membuka buku kecil lusuh berisi catatan berbahasa asing dan ayat-ayat yang ia tulis sendiri. Di sela-sela catatan itu, tertulis kalimat pengingat tentang Allah, tentang kesabaran, dan tentang kerendahan hati yang harus dijaga meski di tempat penuh kesombongan. Buku itu selalu ia simpan dalam tas kecilnya, jauh dari pandangan orang lain. Di saat lain, ketika semua karyawan sudah pulang dan hanya tinggal beberapa staf malam, Rina masih berjalan menyusuri koridor hotel. Ia memeriksa sudut-sudut yang jarang dilalui, memastikan semuanya bersih dan aman. Di satu titik, ia berdiri memandang kaca jendela besar yang mengarah ke kota. Dari pantulan kaca, terlihat wajahnya yang tenang namun menyimpan sesuatu yang dalam, seolah ia sedang memendam rahasia yang tak bisa dibagi. Sore itu, Arman turun ke lobi tanpa banyak bicara. Karyawannya langsung tegang. Di ujung ruangan, ia melihat Rina yang baru saja selesai mengepel lantai. Sekilas pandang mereka bertemu, tatapan yang hanya berlangsung beberapa detik namun terasa lebih panjang.
Arman mendapati dirinya bingung. Ada sesuatu yang berbeda pada gadis itu. Bukan karena kecantikan luar biasa, melainkan karena ketenangan yang justru mengusik egonya. Rina, di sisi lain, menunduk sopan seperti biasa, lalu beranjak tanpa suara. Ketika Rina memasuki ruang staf, beberapa rekan OB menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mereka bertanya-tanya mengapa gadis itu tidak pernah terlihat lelah meski bekerja lebih keras daripada yang lain. "Kau tak pernah marah, ya?" celetuk salah satu OB senior. Rina hanya mengangkat bahu dan menjawab lirih. Kemurkaan hanya menambah beban di dada, sementara sabar membuka pintu ke lapangan. Kalimat itu membuat ruangan sejenak hening. Malam mulai turun. Di lorong belakang hotel, Rina merapikan peralatan kebersihan sambil memandang langit malam lewat celah kaca. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah ia menyerap energi dari keheningan malam untuk bertahan di tengah kerasnya dunia hotel mewah itu. Dalam hatinya ia berzikir menyebut nama Allah, walau tanpa suara. Bibirnya bergerak kecil, matanya berkaca-kaca. Di sisi lain hotel, Arman duduk di ruang VIP memandangi berkas-berkas. Bayangan gadis OB itu entah mengapa menempel di pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang belum ia pahami, sesuatu yang akan memaksa dinding egonya untuk retak. Namun ia menepisnya, berusaha kembali fokus pada bisnis. Di titik ini, suasana hotel mulai berubah tanpa disadari. Pertemuan kecil, tatapan sekilas, dan misteri yang dibawa Rina menjadi benih cerita yang akan tumbuh. Meski Arman belum menyadari apa yang akan datang, pertemuan mereka di lobi hari itu menjadi jembatan halus menuju kejadian-kejadian berikutnya. Suasana hotel sore itu terasa lebih sibuk dari biasanya. Pintu kaca otomatis terus terbuka dan tertutup oleh arus tamu yang datang dan pergi. Musik instrumental lembut mengalun dari sudut lobi, bercampur dengan suara roda koper yang bergesekan di lantai marmer. Aroma parfum mahal para tamu berpadu dengan wangi bunga segar di meja resepsionis, menciptakan atmosfer kemewahan yang nyaris menyesakkan dada bagi siapa saja yang hidup di balik layar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Rina berjalan tenang membawa troli berisi perlengkapan kebersihan, seolah dunia sekitarnya tidak mampu mengganggu keteguhan langkahnya. Arman duduk di lounge VIP yang menghadap langsung ke lobi. Dengan secangkir espresso di tangan, ia mengamati setiap gerak melalui kaca besar. Matanya mengikuti sosok Rina yang menunduk bekerja. Ada rasa ingin tahu yang makin sulit ia tekan sejak pertama kali memperhatikan gadis itu. Namun sore itu, rasa ingin tahunya mencapai puncak. Di sudut lobi, seorang tamu asing berambut pirang dengan jas abu-abu sedang berbicara dengan resepsionis. Suaranya terdengar terbata-bata menggunakan bahasa Inggris, tanpa kesulitan meminta sesuatu. Rina yang kebetulan lewat berhenti, memandang sebentar, lalu mendekat dengan sopan. Dengan tenang ia berkata sesuatu yang mengejutkan semua orang di dekatnya. Bukan bahasa Indonesia, bukan pula Inggris, tetapi bahasa Jerman yang fasih, dengan intonasi alami seolah ia dibesarkan di negara itu. "Guten Tag, kann ich Ihnen helfen?" Suara Rina jernih, penuh keyakinan, dan terdengar lembut. Tamu asing itu menoleh. Wajahnya seketika lega. Mereka lalu berbicara dengan lancar. Pertanyaan-pertanyaan yang tadinya tersendat kini mengalir seperti sungai. Beberapa karyawan yang lewat berhenti sebentar, saling pandang dengan mata membesar. Mereka tidak pernah menyangka gadis OB sederhana itu memiliki kemampuan bahasa yang begitu tinggi. Arman yang melihatnya dari lounge VIP sempat terdiam. Tangannya berhenti memutar sendok di dalam cangkir. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena terpesona, melainkan karena terkejut. Ada semacam benturan di dalam dirinya, antara keyakinan bahwa ia mengetahui segalanya tentang hotelnya dan kenyataan bahwa ada sosok misterius yang tak bisa ia prediksi. Ia mencondongkan tubuh, memperhatikan lebih dekat, berusaha membaca gerak bibir Rina walau tidak mengerti sepatah kata pun. Rina tampak begitu percaya diri saat berbicara. Wajahnya yang biasa terlihat tenang kini memancarkan aura berbeda, seperti seseorang yang melepaskan jubah penyamarannya untuk sesaat. Namun setelah percakapan selesai, ia kembali menunduk, tersenyum sopan kepada tamu asing itu, lalu melangkah pergi tanpa menjelaskan apapun kepada staf lain. Ia tidak peduli tatapan-tatapan heran yang mengikutinya.
Para karyawan mulai berbisik-bisik setelah tamu asing itu pergi. "Kau lihat? Dia bicara bahasa Jerman," bisik seorang resepsionis. "Bagaimana mungkin seorang OB tahu bahasa itu?" sahut yang lain. Suara-suara kecil itu bergema di sudut-sudut lobi, menambah tebal aura misteri di sekitar Rina. Arman merasa dadanya panas. Ia tidak suka ada yang mengejutkannya seperti ini di dalam wilayah kekuasaannya sendiri. Namun entah mengapa, rasa panas itu bercampur rasa kagum yang samar. Ia mengingat kembali tatapan mata Rina di lobi kemarin. Ketenangan yang ia rasakan waktu itu kini berubah menjadi tanda tanya besar yang tak mau hilang. Dalam hatinya ia bertanya, siapa sebenarnya gadis itu? Rina sendiri kembali ke ruang kebersihan, meletakkan troli, lalu menarik napas panjang. Di balik ketenangannya, ia tahu momen tadi pasti mengundang perhatian. Ia duduk sebentar, membuka buku kecilnya yang lusuh, dan memandang catatan-catatan berbahasa asing yang ia tulis di sela-sela ayat dan doa. Bibirnya bergerak lirih menyebut nama Allah, seolah memohon kekuatan untuk tetap teguh menjalankan misinya di tempat yang penuh kesombongan ini. Ada cahaya kecil di matanya, campuran antara kerinduan dan keyakinan. Di ruang VIP, Arman menegakkan tubuhnya, memanggil manajernya lewat interkom. "Cari tahu siapa gadis OB itu," katanya dingin. Namun suara dingin itu tak sepenuhnya berhasil menyembunyikan rasa penasarannya. Ia merasa seperti sedang menghadapi teka-teki pertama yang tak bisa ia pecahkan dengan uang atau kekuasaan. Senja kembali menyelimuti kota. Lampu-lampu hotel menyala satu persatu, menciptakan kilauan seperti bintang di bumi. Rina berdiri di tepi jendela lorong, memandang langit oranye keemasan yang perlahan gelap. Di dadanya bergetar perasaan yang sulit ia beri nama. Ia tahu hidupnya tak akan selamanya tenang di sini. Namun ia juga tahu setiap pertemuan telah ditulis. Dalam hatinya, ia memohon pada Allah agar diberi kesabaran. Arman berjalan ke arah lobi untuk memastikan semuanya beres. Langkahnya berat tapi penuh tekad. Tatapannya mencari sosok Rina namun gadis itu sudah menghilang di balik pintu staf. Udara terasa sedikit berbeda. Ada ketegangan, ada misteri, ada sesuatu yang mengguncang keseimbangan dunianya yang sempurna. Malam turun sepenuhnya, membawa kesunyian yang kontras dengan kilauan hotel. Percakapan singkat berbahasa Jerman itu meninggalkan jejak tak kasat mata yang akan memicu sesuatu yang lebih besar. Namun untuk saat ini, semua hanya diam. Rina kembali dengan rutinitasnya, Arman kembali dengan keangkuhannya, dan hotel itu berdiri di atas rahasia yang baru saja terbuka sedikit tabirnya. Malam itu hotel sudah mulai sepi. Para tamu VIP masuk ke kamar masing-masing, lampu-lampu lobi meredup, musik instrumental pelan terdengar seperti gema jauh. Di ruang kantornya di lantai tertinggi, Arman duduk di balik meja kayu hitam yang licin, menatap layar laptop dengan wajah tegang. Bayangan gadis OB yang berbicara bahasa Jerman siang tadi terus mengganggu pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar lagi potongan kata asing itu, merasakan tatapan teduh Rina yang entah kenapa terasa mengancam egonya. Arman tidak suka rahasia yang muncul di dalam wilayah kekuasaannya. Ia menganggap semua yang berada di bawahnya harus transparan, harus bisa ia kendalikan. Kini ia merasa ada titik buta yang mengganggu. Ia menekan tombol interkom, memanggil manajer ke ruangannya. Dengan suara dingin ia berkata, "Aku ingin tahu siapa sebenarnya gadis OB itu. Nama lengkap, alamat, riwayat pendidikan, semuanya. Besok pagi harus ada di mejaku." Manajernya mengangguk canggung, lalu pergi dengan wajah cemas. Namun setelah manajer itu pergi, Arman tetap merasa gelisah. Ia meneguk kopi pahit yang sudah dingin, lalu berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap kota. Lampu-lampu jalan berkelip seperti lautan bintang. Dari ketinggian itu, biasanya ia merasa berkuasa. Tapi malam itu rasa berkuasa itu berubah menjadi rasa dikejar-kejar oleh pertanyaan yang tak terjawab. Siapa dia? Kenapa dia bisa bahasa Jerman? Kenapa dia terlihat begitu tenang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus memantul di kepalanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Arman sudah duduk di ruangannya. Matanya merah karena kurang tidur.
Berkas-berkas laporan manajer ada di mejanya. Ia membuka satu persatu dengan cepat. Namun semakin ia baca, semakin ia merasa kebingungan. Data Rina nyaris kosong. Hanya tercatat nama, tanggal lahir, alamat kos sederhana yang bahkan tidak jelas. Tidak ada ijazah resmi, tidak ada riwayat pekerjaan panjang, hanya catatan singkat sebagai pekerja lepas sebelumnya. Bahkan nomor identitasnya tampak baru. Semua itu seperti puzzle yang hilang potongannya. Arman mengetukkan jarinya di meja. Jantungnya berdetak kencang. Ia tidak terbiasa menghadapi kebuntuan semacam ini. Biasanya dengan uang ia bisa membeli informasi apapun. Tapi kali ini, semakin ia gali, semakin kosong hasilnya. Seakan gadis itu muncul entah dari mana dan memilih menjadi OB tanpa alasan. Di sela kemarahannya, Arman merasa ada getaran aneh di dadanya, semacam rasa takut yang bercampur rasa kagum. Ia ingat kembali tatapan mata Rina waktu berbicara dengan tamu asing, bukan tatapan orang yang sedang berbohong atau mencari perhatian, melainkan tatapan orang yang punya keyakinan yang tak bisa digoyahkan. Keyakinan yang mengingatkannya pada sesuatu yang dulu pernah ia kenal, doa ibunya, mushaf kecil di raknya, dan nama Allah yang kini jarang ia sebut. Arman menyalakan CCTV rekaman hari sebelumnya. Ia memperbesar layar, memutar ulang adegan Rina berbicara bahasa Jerman. Ia perhatikan setiap gerak bibir, setiap gerakan tangan. Ia mencoba menangkap sesuatu yang bisa memberinya petunjuk, tapi yang ia dapat hanya ketenangan yang mengganggu. Setelah beberapa kali memutar ulang, ia menutup laptopnya dengan keras. Napasnya memburu. Di sisi lain, Rina tetap bekerja seperti biasa tanpa menunjukkan bahwa dirinya sedang diawasi. Ia mengepel lantai, menyapa tamu, menata bunga. Namun sesekali ia merasakan tatapan tak terlihat mengikuti langkahnya. Dalam hatinya ia berzikir menyebut nama Allah, meminta kekuatan untuk tetap rendah hati di tengah situasi yang mulai terasa berat. Bibirnya bergerak tanpa suara, menyelipkan doa agar tidak goyah. Sore itu, Arman memutuskan turun sendiri ke area staf. Ia jarang sekali melakukannya. Udara di lorong belakang terasa lebih pengap daripada lobi hotel. Bau pembersih lantai bercampur dengan aroma makanan kantin staf. Di sana ia melihat sendiri kehidupan orang-orang yang selama ini hanya ia kenal lewat laporan. Di ujung lorong ia melihat Rina membungkuk membersihkan sudut ruangan. Wajahnya setengah tertutup masker. Tatapan mereka bertemu sekilas. Arman merasakan sesuatu yang aneh, seolah tatapan itu menembus dinding dirinya. Ia ingin bertanya langsung, tapi bibirnya seolah terkunci. Hanya ada suara sepatu dan bunyi kain pel di lantai. Rina menunduk hormat, lalu kembali bekerja tanpa sepatah kata. Arman berjalan pergi dengan langkah cepat. Ada pergolakan besar di dalam dirinya. Ia tidak pernah sesulit ini menghadapi seorang karyawan. Biasanya ia bisa mengintimidasi siapa saja, tapi kali ini ia justru merasa seperti sedang ditelanjangi egonya sendiri. Ia memikirkan kata-kata ibunya yang dulu sering mengingatkan, kesombongan hanya akan memenjarakan hatimu sendiri. Kata-kata itu datang kembali seperti gema yang tak bisa ia abaikan. Malamnya, di ruang pribadinya, Arman duduk termenung memandangi mushaf kecil pemberian ibunya. Ia belum berani membukanya. Hanya menatap sampulnya. Ia sadar kegelisahan yang ia rasakan bukan hanya tentang Rina, tapi tentang dirinya sendiri yang perlahan-lahan merasa kosong meski bergelimang harta. Nama Allah kembali terlintas di benaknya, menimbulkan rasa asing sekaligus hangat yang sudah lama hilang. Di luar jendela, lampu kota berkelip-kelip. Arman memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Ia tahu bahwa ia telah memulai sesuatu. Penyelidikan yang bukan hanya tentang orang lain, tapi juga tentang dirinya sendiri. Sebuah langkah yang tanpa sadar akan menuntunnya pada perubahan besar, meski ia belum bisa membayangkannya. Hari itu udara di lobi hotel terasa lebih panas daripada biasanya, meskipun pendingin ruangan bekerja keras. Ada ketegangan yang menggantung di udara, ketegangan yang lahir dari kehadiran Arman yang sejak pagi turun langsung mengawasi stafnya. Wajahnya tampak lebih keras dari biasanya. Matanya tajam seperti hendak mencari kesalahan sekecil apapun. Para karyawan berusaha bergerak lebih cepat, lebih hati-hati.
seolah lantai marmer itu bisa pecah oleh tatapan sang pemilik. Seorang resepsionis muda tampak gemetar saat Arman menanyakan laporan check-in yang terlambat beberapa menit. Suaranya bergetar saat menjawab, dan itu membuat Arman naik pitam. Dengan suara keras ia menghardik pegawainya di depan tamu, memaki keterlambatan itu sebagai bukti ketidakdisiplinan. Para staf yang lain menunduk, pura-pura sibuk, tak berani menatap ke arah mereka. Hening mencekam merayap di antara kolom-kolom marmer hotel. Di tengah suasana itu, Rina berjalan perlahan membawa keranjang kecil berisi lap dan cairan pembersih. Ia melihat pegawai muda itu menangis pelan. Pundaknya bergetar karena malu dan takut. Ada kilatan iba di mata Rina. Ia berhenti, menatap Arman sejenak, lalu menunduk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu apa yang akan ia lakukan mungkin akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang lahir dari keyakinan, yang mendorongnya untuk bicara. "Maaf, Tuan Arman." Suara Rina terdengar tenang tapi jelas. Semua orang terdiam mendengarnya. Tidak semua kesalahan lahir dari kemalasan. Kadang orang butuh bimbingan, bukan kemarahan. Arman berbalik. Wajahnya merah padam. Ia tak percaya gadis OB itu berani menyahut di hadapan dirinya dan para staf. "Apa kau bicara padaku?" tanyanya dingin. Rina menatapnya dengan sorot mata yang sama seperti saat berbicara bahasa Jerman. Tajam tapi lembut. "Ya, Tuan. Kita semua bekerja keras di sini. Tapi jika hanya ketakutan yang kita berikan, hasilnya hanyalah kepatuhan semu. Kesabaran dan teladan jauh lebih kuat daripada teriakan." Ruangan itu hening. Suara musik hotel yang lembut seperti lenyap. Beberapa tamu menoleh ke arah mereka. Penasaran. Pegawai muda yang tadi dimarahi menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan tangis. Arman merasa dadanya bergetar. Bukan hanya karena marah tetapi karena kata-kata itu menusuk langsung ke inti dirinya. Kalimat Rina memantul seperti gema di dalam kepala, mengingatkannya pada suara ibunya yang dulu selalu menasihati. "Kesombongan hanya menutup pintu hatimu pada kebenaran. Ingatlah Allah selalu dekat dengan orang yang rendah hati." Ingatan itu datang tiba-tiba, begitu nyata hingga membuat telapak tangannya berkeringat. "Beraninya kau mengajariku." Arman berusaha menjaga suaranya tetap dingin, tapi terdengar serak. "Kau hanya OB." Rina tidak bergeming. Bibirnya bergetar sedikit, tapi matanya tetap tenang. "Jabatan tidak menentukan nilai seseorang di hadapan Allah, Tuan," ujarnya pelan namun tegas. "Yang menentukan adalah ketakwaan dan amalnya. Kita semua sama-sama manusia. Tuan pun tahu itu, meski mungkin sudah lama lupa." Kata-kata itu bagai angin dingin yang menampar wajah Arman. Ia ingin marah, ingin memecat Rina saat itu juga, tapi bibirnya terkunci. Ia hanya mampu memandang gadis itu yang kini menunduk sopan, lalu beranjak pergi dengan langkah tenang. Para staf menatap kejadian itu dengan campuran kaget dan kagum. Mereka belum pernah melihat seseorang berbicara seperti itu pada Arman. Arman berdiri kaku di lobi, dadanya naik turun. Ia merasa seperti seseorang yang ditelanjangi di depan umum, bukan secara fisik, tapi secara batin. Kata-kata Rina menguak lapisan kesombongan yang selama ini ia pelihara seperti benteng. Di kepalanya terngiang lagi nama Allah yang disebut Rina, nama yang sudah lama tidak ia dengar di tempat kerja, nama yang menggetarkan jiwanya sekaligus membuatnya merasa hina. Setelah beberapa menit, Arman berbalik dan berjalan ke ruang pribadinya. Tangannya bergetar saat ia memegang pintu. Ia menutup pintu itu pelan, lalu bersandar di belakangnya. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia merasa lemah. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya yang sedang menegur melalui mulut seorang gadis OB sederhana. Di sisi lain, Rina kembali ke ruang staf. Ia duduk di bangku kayu yang keras, menarik napas panjang. Ia tahu tindakannya barusan berisiko. Tapi dalam hatinya ia merasa damai. Ia mengusap buku kecilnya yang lusuh, membuka halaman dengan catatan ayat dan doa. Dengan lirih ia berzikir, memohon pada Allah agar dirinya diberi keteguhan hati, dan agar orang yang ia tegur mendapatkan petunjuk. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut,
Tapi karena lega bisa menyampaikan kebenaran walau kecil. Sementara itu, di dalam ruang pribadinya, Arman menatap cermin besar di hadapannya. Ia melihat wajahnya sendiri. Wajah seorang milioner muda yang selama ini ia banggakan, namun kini terlihat asing. "Kenapa aku marah?" gumamnya lirih. "Kenapa kata-kata gadis itu mengganggu?" Ia menunduk, menatap tangannya yang bergetar, dan tanpa sadar menyebut nama Allah dalam hatinya, nama yang sejak lama tak ia ucapkan. Senja merambat turun. Lampu-lampu hotel mulai menyala, memantulkan cahaya ke dinding marmer. Suasana yang tadinya tegang perlahan kembali normal, tapi bekas peristiwa itu tidak hilang dari udara. Ada energi baru yang mengalir, semacam bisikan perubahan yang belum tampak, namun terasa nyata. Arman duduk di kursinya, memandangi kota dari jendela kaca tinggi. Di benaknya berputar kembali suara Rina, seperti mantra yang menusuk. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Hanya saja ia merasa langkah hidupnya bergeser. Di bawah sana, di lorong-lorong hotel, Rina melanjutkan pekerjaannya dengan wajah teduh. Seolah kejadian besar barusan hanyalah bagian kecil dari jalan yang harus ia tempuh. Di titik inilah hubungan mereka berubah arah tanpa disadari. Arman yang sombong kini mulai dipaksa melihat cermin jiwanya sendiri, sementara Rina yang sederhana terus melangkah dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Hotel itu tetap berdiri megah, tapi di balik dinding marmernya, percikan kecil perubahan telah lahir, menghubungkan dua jiwa yang berbeda dunia namun sedang ditarik menuju satu garis takdir. Sejak insiden di lobi itu, hotel terasa berbeda bagi Arman. Suara musik lembut yang biasanya hanya jadi latar kini terdengar seperti gema yang mengingatkannya pada kata-kata Rina. Setiap kali ia melangkah menyusuri koridor, ia seperti mendengar kembali teguran itu. Bukan sekadar teguran seorang karyawan, tapi semacam pukulan batin yang membuka luka lama. Hatinya yang selama ini keras bagai batu perlahan retak, meski ia berusaha menyembunyikannya di balik wajah tegas. Pagi itu Arman datang lebih awal dari biasanya. Ia berjalan menyusuri lobi yang masih sepi. Hanya ada staf-staf pagi yang sedang menyiapkan ruangan. Langkahnya pelan, tak seangkuh kemarin. Matanya menangkap setiap detail. Bunga segar di vas kristal, suara sepatu staf yang sibuk, aroma pembersih lantai yang biasa ia abaikan. Semua terasa lebih nyata, lebih dekat. Dan entah kenapa, ia merasa sedang diawasi sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Di meja resepsionis, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah kertas kecil tertinggal di atas meja, tanpa nama. Kertas itu berisi tulisan tangan rapi dengan tinta biru. Arman meraihnya, membuka perlahan. Di sana tertulis sebuah ayat yang ia kenal samar-samar dari masa kecilnya. Ayat yang berbicara tentang kesombongan manusia dan peringatan agar tidak melampaui batas. Namun yang membuatnya tertegun, ayat itu tertulis dalam bahasa Jerman, dengan terjemahan kecil di bawahnya. Hatinya berdegup kencang. Ia menoleh mencari siapa yang meninggalkannya, tetapi lobi kosong. Para staf yang ditanya hanya menggeleng, tidak tahu. Arman membawa kertas itu ke ruangannya, menatapnya lama-lama. Ia merasakan seolah ada tangan tak terlihat yang mengarahkannya kembali pada sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Ajaran ibunya, mushaf kecil yang masih tersimpan di rak, dan nama Allah yang kini terus terngiang di benaknya. Arman membuka laci meja kerjanya, mengeluarkan mushaf kecil itu. Ia meletakkannya di samping kertas berbahasa Jerman. Pandangannya berpindah dari huruf Arab ke huruf asing itu. Hatinya terasa diguncang. Ia mendengar suara ibunya dalam ingatan. Jangan pernah menjauh dari Allah meski dunia memalingkan wajahnya darimu. Ia memejamkan mata, menahan napas, dadanya terasa sesak. Sementara itu, di ruang staf, Rina duduk diam di bangku kayu, memandang tangan-tangannya sendiri. Ia tahu kertas kecil itu sudah sampai pada pemiliknya. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah dalam doa, memohon agar hati yang keras mulai melembut. Ada rasa lega sekaligus tegang dalam dirinya. Ia sadar setiap langkahnya kini semakin diawasi. Namun ia tidak gentar, karena baginya yang penting bukanlah pandangan manusia melainkan pandangan Allah. Hari-hari berikutnya, Arman mulai memperhatikan Rina diam-diam.
Ia melihat betapa konsistennya gadis itu bekerja tanpa mengeluh. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia mencoba mendekat untuk bertanya, ia merasa seperti ditahan oleh sesuatu di dalam dirinya. Ia memilih memperhatikan dari jauh, menyimpan pertanyaan yang semakin menumpuk. Malam itu Arman kembali ke ruangannya setelah memeriksa laporan harian. Ia menyalakan lampu meja, lalu membuka kembali kertas berbahasa Jerman itu. Ia mencoba membaca terjemahannya dengan suara pelan, meski suaranya bergetar. Kata-kata tentang kesombongan, tentang kerendahan hati, tentang pengingat kepada Allah, semuanya terasa menusuk lebih dalam daripada kritik bisnis atau surat ancaman dari rival-rivalnya. Ia merasa kecil, rapuh, dan hampa di balik jas mahalnya. Bayangan masa kecilnya kembali hadir lebih jelas. Dirinya yang kecil duduk di lantai rumah sederhana, mendengarkan ibunya membaca ayat-ayat suci sebelum tidur. Suara ibunya begitu lembut. Setiap kata seperti doa yang melindunginya. Ia ingat bagaimana ibunya mengusap kepalanya, berkata, "Jangan pernah merasa lebih besar dari orang lain, Nak. Di hadapan Allah kita semua sama." Kenangan itu datang seperti ombak yang menampar keras. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak tahu harus marah, sedih, atau bersyukur. Ia hanya tahu sesuatu sedang berubah dalam dirinya. Di luar jendela, langit malam penuh bintang, jauh lebih indah daripada biasanya. Untuk pertama kali sejak bertahun-tahun, ia mengucapkan doa pendek, meski masih ragu dan terbata, menyebut nama Allah di dalam hatinya. Ada kehangatan kecil yang muncul, seperti cahaya tipis menembus dinding gelap yang selama ini ia bangun sendiri. Di sisi lain hotel, Rina selesai membersihkan lorong terakhir. Ia berdiri sejenak, memandang ke arah langit malam lewat kaca tinggi. Dalam hatinya ia berzikir, memohon agar langkah berikutnya diberi petunjuk. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi ia percaya Allah selalu menyertai orang yang bersabar. Matanya berkaca-kaca, bukan karena lelah fisik, tetapi karena ia melihat benih perubahan yang mulai tumbuh. Saat Arman meletakkan kertas berbahasa Jerman di samping mushaf kecilnya, ia merasa seperti dua dunia bertemu. Dunia masa lalunya yang pernah dekat dengan Allah dan dunia sekarang yang dingin dan penuh kesombongan. Ia tidak tahu akan kemana ini membawanya. Tapi ia tahu ia tak lagi bisa berpura-pura tidak peduli. Hatinya sudah diguncang. Pikirannya sudah berubah arah. Suasana hotel malam itu sunyi. Hanya terdengar dengung AC dan langkah staf malam yang lewat sesekali. Namun di balik kesunyian itu, ada arus tak terlihat yang sedang bergerak, mengikat dua jiwa yang berbeda status tapi sama-sama berada di bawah pandangan Allah. Sebuah arus yang akan terus membawa mereka ke pertemuan-pertemuan yang tak terduga. Malam turun di kota dengan perlahan, seperti selimut gelap yang menutup gemerlap hotel satu persatu. Udara terasa lebih berat, lebih pekat dari biasanya. Dari lantai tertinggi, Arman memandangi kilauan lampu jalan yang menjelma garis-garis emas. Biasanya pemandangan ini memberinya ketenangan, tetapi kali ini, ia justru merasa terhimpit oleh luasnya dunia yang tiba-tiba tampak asing. Sejak menemukan kertas berbahasa Jerman itu, pikirannya seperti tak berhenti berputar. Kata-kata tentang kesombongan dan kerendahan hati yang tertulis di situ bergema terus di kepalanya, membuyarkan rasa percaya diri yang selama ini ia pertahankan. Ia mencoba menenangkan diri dengan segelas anggur, minuman yang dulu selalu ia gunakan untuk melupakan tekanan. Namun malam ini rasanya hambar, bahkan pahit. Di meja kerjanya tergeletak mushaf kecil pemberian ibunya dan kertas lusuh berbahasa Jerman. Dua benda itu seperti magnet yang terus menarik pandangannya. Tanpa sadar, ia menyentuh mushaf itu dengan ujung jarinya, merasakan tekstur sampulnya yang mulai rapuh. Dadanya bergetar pelan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Arman merebahkan tubuhnya di sofa panjang dekat jendela. Matanya berat, pikirannya penuh, tubuhnya lelah. Di luar jendela langit tampak labu. Awan tipis bergerak perlahan. Ia memejamkan mata, membiarkan suara AC menjadi latar, berharap bisa tidur dan melupakan semuanya untuk sementara. Tapi yang datang bukan tidur biasa, melainkan sebuah mimpi yang terasa terlalu nyata. Ia berdiri di sebuah lorong hotel yang sama persis dengan tempat kerjanya.
Hanya saja sepi, gelap, dan dingin. Lampu-lampu mati. Suara langkahnya menggema sendiri. Ia melihat bayangan seorang wanita di ujung lorong, berdiri diam, memakai seragam OB. Sosok itu samar-samar seperti Rina, tapi juga seperti bayangan lain yang ia kenal entah dari mana. Wanita itu berbalik, menatapnya dengan mata yang bersinar lembut. Arman. Suara itu lirih tapi jelas, seperti suara yang pernah ia dengar saat kecil. Kesombonganmu akan menghancurkanmu. Ingatlah Allah. Kata-kata itu menusuk dadanya seperti anak panah. Ia mencoba mendekat tapi tubuhnya terasa berat. "Siapa kau?" teriaknya. Suaranya bergema ke seluruh lorong kosong. Tiba-tiba lorong itu berubah menjadi sebuah ruangan kecil dengan karpet lusuh, seperti rumah masa kecilnya. Di sana duduk ibunya yang sedang membaca mushaf. Wajahnya tenang, suaranya lembut. "Jangan lupakan Allah, nak," ucap ibunya sambil menatapnya. Air mata mengalir di pipi Arman dalam mimpi itu. Ia merasa seperti anak kecil lagi, rapuh dan takut. Lalu semuanya lenyap. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Detik itu juga ia sadar ia sedang berada di ruangannya sendiri. Lampu kota masih berkelip di luar jendela. Jam dinding menunjukkan pukul 3 lewat sedikit. Ia menatap sekeliling. Jantungnya berdetak kencang. Tidak ada orang. Tidak ada suara. Tapi rasa itu begitu nyata. Terlalu nyata untuk disebut sekadar mimpi. Arman bangkit. Berjalan pelan ke jendela besar. Tangannya menempel di kaca dingin. Dalam hatinya ia menyebut nama Allah pelan-pelan. Meski suara itu nyaris tak terdengar. Ada getar di dadanya. Semacam rasa takut sekaligus damai yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia memejamkan mata. Mencoba mengingat setiap kata dalam mimpinya. Kata-kata itu terasa seperti teguran, bukan ancaman. Di sisi lain hotel, Rina juga terjaga. Ia duduk di ranjang sederhana di kamarnya yang sempit, memandangi langit-langit dengan pandangan kosong. Entah kenapa hatinya bergetar keras malam itu, seperti ada sesuatu yang sedang terjadi jauh di atas. Ia meraih buku kecilnya, membuka halaman yang berisi doa. Bibirnya bergetar lirih menyebut nama Allah, memohon perlindungan dan kekuatan. Matanya berkaca-kaca. Ia merasakan benang tak kasat mata yang menghubungkan dirinya dengan seseorang yang sedang berada di titik genting. Arman kembali duduk di sofa. Ia meraih mushaf kecil itu, memegangnya dengan kedua tangan. Suara ibunya dalam mimpi masih bergema. Ia membuka halaman pertama, melihat tulisan Arab yang sudah lama tidak ia baca. Matanya panas. Bukan hanya karena kantuk tetapi karena rasa rindu yang tiba-tiba menyeruak. Rindu pada masa kecil, rindu pada doa ibunya, rindu pada dirinya yang dulu percaya pada sesuatu yang lebih besar daripada uang dan kuasa. Ia menutup mushaf itu pelan, meletakkannya di dada, lalu menunduk lama. Di dalam hati, tanpa sadar, ia memohon, "Kalau ini petunjuk MU, Allah, jangan biarkan aku menolak." Kata-kata itu mengalir begitu saja, tanpa ia rencanakan. Dadanya terasa lapang, meski matanya basah. Langit di luar mulai menunjukkan garis tipis cahaya fajar. Burung-burung pertama mulai terdengar jauh di bawah sana. Arman masih duduk di sofa, tak beranjak. Ia tahu apa yang dialaminya malam itu bukan kebetulan. Ia merasa seperti disapa oleh sesuatu yang sudah lama ia hindari. Suasana hotel masih sunyi. Hanya suara AC dan detik jam yang menemani. Namun di dalam ruangannya, Arman merasa ada sesuatu yang berubah. Ada kesadaran baru yang lahir. Meski belum jelas kemana akan membawanya. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap jendela, lalu perlahan bangkit. Tubuhnya masih gemetar, tetapi langkahnya terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Di tempat lain, Rina menutup buku kecilnya, menatap langit yang mulai terang. Dalam hatinya ia tahu bahwa gelombang takdir mulai bergerak. Ia merapikan kerudungnya, bersiap menghadapi hari yang baru dengan tekad yang sama, melaksanakan tugasnya, menjaga hatinya tetap rendah, dan memohon pada Allah agar setiap pertemuan memiliki arti. Malam yang penuh kejadian itu meninggalkan bekas yang tidak terlihat tapi terasa. Seperti dua titik yang semakin mendekat di atas garis takdir.
Arman dan Rina sama-sama terjaga dalam keheningan, sama-sama menyebut nama Allah dengan caranya masing-masing. Fajar pun tiba, membawa cahaya baru yang perlahan menyusup ke dinding-dinding hotel, menyinari lorong-lorong yang semalam menjadi panggung mimpi Arman. Fajar merekah di atas kota dengan warna jingga pucat yang merambat pelan di antara gedung-gedung tinggi. Dari jendela kaca hotel, Arman menatap langit itu seolah menatap halaman kosong yang menunggu untuk ditulis ulang. Setelah malam penuh mimpi yang mengguncang, ia bangun dengan perasaan lain, bukan sekadar lelah, melainkan haus akan jawaban. Mushaf kecil pemberian ibunya masih tergeletak di meja, kertas berbahasa Jerman di sampingnya. Dua benda itu seperti penunjuk arah yang samar, tapi nyata. Hari itu, Arman turun ke lobi dengan wajah lebih tenang, meski sorot matanya menyimpan sesuatu yang mendalam. Para staf tertegun. Mereka melihat ada perubahan yang tak bisa dijelaskan pada bos mereka. Ia tidak lagi menatap dengan dingin semata, tetapi dengan tatapan yang seperti mencari sesuatu. Rina yang sedang mengepel lantai merasakan tatapan itu, namun tetap tenang. Sejak kejadian malam itu, Arman makin terobsesi untuk mengetahui siapa sebenarnya gadis OB ini. Ia sudah mencoba menyelidiki lewat manajer, tapi data tetap kosong. Kini ia memutuskan untuk mendekati sumbernya sendiri. Dengan langkah yang lebih lembut dari biasanya, ia mendekati Rina di lobi saat suasana belum ramai. "Rina." Suaranya terdengar berat tapi tidak sekeras biasanya. Rina menoleh, menatapnya dengan tenang. "Aku ingin bicara." Kalimat sederhana itu saja sudah membuat beberapa staf menatap kaget. Jarang sekali Arman berbicara seperti itu pada karyawan level bawah. Mereka pindah ke sudut lounge yang lebih sepi. Arman duduk di kursi kulit, sementara Rina tetap berdiri memegang lapnya. Hening sesaat sebelum Arman bicara lagi. "Kau kemarin berbicara bahasa Jerman dengan tamu asing. Aku ingin tahu kenapa seorang OB bisa menguasai bahasa itu." Nada suaranya kali ini lebih mirip orang penasaran daripada orang menginterogasi. Rina menarik napas panjang. Matanya menatap ke arah jendela besar. Sinar pagi memantul di irisnya yang coklat gelap. Ia tampak berpikir sejenak sebelum menjawab. "Kadang kita memilih jalan yang tidak dimengerti orang lain, Tuan," katanya pelan. "Aku belajar bahasa itu karena aku pernah tinggal di Jerman bertahun-tahun." Arman mengerutkan dahi. "Tinggal di Jerman? Kenapa kau jadi OB di sini?" Rina tersenyum tipis. "Karena aku ingin memahami hidup dari sisi yang paling sederhana. Aku anak dari seorang ulama besar di Jerman yang sering berdakwah untuk masyarakat minoritas. Ayahku mendidikku untuk mengenal dunia, belajar banyak bahasa, dan memahami kesulitan orang kecil. Ia selalu berkata, jika ingin menyentuh hati manusia, sentuh dulu tanah yang mereka pijak." Arman tertegun. Kata-kata itu menusuk, terutama karena ia ingat mimpi semalam tentang ibunya. Ada getaran aneh di dadanya ketika mendengar Rina menyebut ayahnya seorang ulama. "Jadi kau sengaja menyamar menjadi OB?" Rina menunduk sedikit. "Aku tidak menyebutnya penyamaran. Aku menyebutnya latihan hati. Aku ingin melihat langsung kehidupan orang kecil, supaya dakwah yang kelak aku lakukan tidak hanya teori. Di sini aku belajar sabar, belajar rendah hati, belajar menahan diri. Dan ternyata Allah selalu menunjukkan jalannya dengan cara yang mengejutkan." Bibirnya menyebut nama Allah penuh hormat. Suaranya bergetar lirih. Arman menatapnya lama, tak bisa berkata-kata. Semua yang ia duga runtuh. Ia merasa malu pada dirinya sendiri yang dulu memandang rendah Rina. Di hadapannya sekarang berdiri seorang perempuan muda yang memiliki tujuan jauh lebih mulia daripada yang pernah ia bayangkan. Rina melanjutkan dengan suara lembut namun tegas. "Aku tidak pernah bermaksud mempermalukan Tuan kemarin. Aku hanya merasa perlu mengingatkan. Kesombongan bisa menutup pintu hati, dan jika pintu itu tertutup, kebenaran yang paling terang pun akan tampak gelap." Arman menunduk. Telapak tangannya basah. Ia merasakan setiap kata Rina seperti menyingkap lapisan demi lapisan yang selama ini ia sembunyikan. Ingatan masa kecilnya kembali mengalir deras. Ia melihat wajah ibunya, mendengar suara yang sama seperti di mimpinya semalam. Hening menyelimuti lounge itu.
Cahaya pagi masuk melalui kaca besar, menyorot wajah mereka berdua. Bagi para staf yang melirik dari jauh, itu mungkin terlihat seperti percakapan biasa. Namun bagi Arman, itu adalah pertemuan yang mengguncang seluruh pandangannya tentang dunia. Ia akhirnya berkata pelan, "Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua yang kau katakan, seperti memantul di kepalaku sejak kemarin." Suaranya bergetar, berbeda jauh dari nada angkuh biasanya. Rina tersenyum lembut, kemudian menjawab, "Allah Maha mengatur pertemuan. Kadang kita dipertemukan bukan untuk kebetulan, tapi untuk membuka jalan yang sudah lama tertutup." Arman terdiam. Ia memandang mushaf kecil di sakunya, yang kini selalu ia bawa kemanapun, lalu memandang Rina lagi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang bukan hanya manusia, tetapi pembawa pesan untuk dirinya. Di lorong lain hotel, suara staf mulai terdengar, tanda aktivitas pagi dimulai. Aroma kopi dan roti panggang menyeruak dari restoran. Namun bagi Arman dan Rina, waktu seolah berhenti sejenak di sudut lounge itu. Rina lalu berkata pelan, "Aku harus kembali bekerja, Tuan. Masih banyak yang harus dibereskan." Ia menunduk sopan, lalu melangkah pergi, meninggalkan Arman sendirian di kursi. Arman mengikuti langkah itu dengan pandangan yang penuh pertanyaan sekaligus rasa hormat yang baru. Saat pintu staf tertutup di belakang Rina, Arman memejamkan mata, menarik napas panjang. Ia merasa dirinya sedang berada di ambang pintu perubahan besar, meski belum tahu seperti apa bentuknya. Suara Rina masih bergema di telinganya, terutama ketika menyebut nama Allah yang terasa begitu dekat, begitu hangat, dan begitu asing sekaligus. Di luar kaca, matahari naik semakin tinggi. Kota bergerak seperti biasa, tapi di dalam hotel itu, sepotong rahasia baru saja terbuka. Identitas Rina bukan lagi teka-teki semata, melainkan cermin yang memantulkan wajah Arman sendiri, wajah yang harus ia kenali kembali. Pagi itu lobi hotel berkilau oleh cahaya matahari yang memantul dari kaca besar. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara, bercampur dengan wewangian bunga segar yang baru diganti di meja resepsionis. Para tamu tampak lalu lalang dengan wajah cerah. Tetapi di balik rutinitas itu Arman duduk di kursi lounge dengan tatapan kosong. Wajahnya tampak lebih lembut, tapi matanya menyimpan pergolakan yang tak bisa ia bagi kepada siapapun. Ia baru saja semalam merenungi pengakuan Rina. Kata-kata gadis itu masih berputar di kepalanya, terutama ketika menyebut nama Allah dengan penuh keyakinan. Sejak pembicaraan mereka di sudut lounge, Arman merasa seperti melihat dunia dengan warna baru. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia anggap remeh. Ia memperhatikan staf yang menyapa tamu dengan senyum lelah, pekerja kebersihan yang memeras kain pel, dan bahkan petugas keamanan yang berdiri diam berjam-jam. Semua itu kini tampak seperti cermin yang memantulkan dirinya, bahwa selama ini ia hidup di menara tinggi tanpa pernah benar-benar memandang ke bawah. Rina, di sisi lain, tetap bekerja dengan cara yang sama. Ia tetap membawa troli kecilnya, membersihkan lantai, menata bunga, dan menyapa tamu. Namun kini ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Pandangan yang lebih hangat, rasa saling menghargai yang lahir tanpa mereka sadari. Para staf mulai memperhatikan perubahan itu, meski tak berani bertanya. Siang menjelang, Arman memutuskan untuk kembali menemui Rina. Kali ini dengan niat yang lebih tulus. Ia mengajak Rina duduk di sebuah ruangan kecil dekat taman dalam hotel, tempat yang jarang dipakai tamu dan terasa lebih pribadi. Di sana ada kursi kayu sederhana dan tanaman hijau yang menenangkan. Suasana hening, hanya terdengar suara burung dari kejauhan. "Rina," Arman memulai dengan suara yang lebih rendah, hampir bergetar. "Aku tak bisa berhenti memikirkan pembicaraan kita kemarin. Semua kata-katamu, tentang hidup sederhana, tentang kesombongan, tentang Allah." Ia berhenti, menarik napas panjang. "Aku merasa seperti aku baru saja bangun dari tidur panjang." Rina menatapnya dengan lembut. Matanya teduh, tetapi di dalamnya ada kekuatan yang memancar. "Kesadaran itu anugerah, Tuan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakannya.
Kadang Allah membiarkan kita jatuh dalam kesombongan supaya kita bisa merasakan rendahnya hati ketika kita bangkit. Arman menunduk. Telapak tangannya saling meremas. Aku malu. Aku selalu menganggap diriku di atas semua orang. Aku menekan stafku. Aku mengukur segalanya dengan uang dan status. Tapi, sejak bertemu kau, aku merasa semuanya hampa. Rina tersenyum kecil. Hampa adalah tanda bahwa hati Tuan masih hidup. Hati yang mati tidak akan merasa apa-apa. Dan selama hati itu masih bergetar ketika mendengar nama Allah, itu artinya pintunya belum tertutup. Kata-kata itu membuat mata Arman panas. Ia menatap Rina, lalu berkata lirih, "Aku dulu, waktu kecil, aku sering berdoa bersama ibuku. Aku sering mendengar namanya, Allah. Tapi semua itu aku tinggalkan. Aku kira aku bisa berdiri sendiri. Aku kira aku bisa membeli ketenangan dengan harta. Tapi yang ada hanya kekosongan." Rina mengangguk perlahan. Kekosongan itu panggilan. Kadang kita baru ingat kepada Allah setelah kita kehilangan arah. Aku tidak datang ke sini untuk mengubah Tuan. Aku hanya mengikuti jalan yang diajarkan ayahku. Merendah, menyentuh kehidupan orang kecil, dan mengingatkan siapapun yang lupa. Selebihnya, hati manusia milik Allah. Aku hanya perantara. Arman mengusap wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya di hadapan orang lain ia merasa tidak malu untuk tampak rapuh. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa seperti, aku ingin kembali, tapi takut. Aku ingin berubah, tapi ragu. Rina meletakkan lapnya di pangkuan, menatapnya lekat. Perubahan tidak harus sempurna. Cukup satu langkah kecil tapi tulus. Allah lebih melihat niat dan usaha daripada hasil yang langsung besar. Jangan pikirkan bagaimana orang lain memandang. Tuan mulai saja dari hal yang paling sederhana. Bersyukur, berdoa, minta petunjuk. Hening menyelimuti ruangan kecil itu. Cahaya matahari menembus dedaunan. Jatuh di lantai membentuk pola bercahaya. Arman menatap pola itu lama, seolah menemukan makna baru pada sesuatu yang sepele. Aku merasa seperti anak kecil yang kembali diajar berjalan. Gumamnya, bukankah itu indah? Rina tersenyum. Kadang kita perlu menjadi kecil dulu supaya bisa melihat kebesaran yang sebenarnya. Kebesaran Allah. Arman mengangkat pandangannya, menatap wajah Rina yang penuh ketenangan. Ada rasa hormat yang tulus. Bukan sekadar kagum. Ia merasa seperti menemukan guru dalam wujud yang tak ia duga. Di luar, angin sore mulai bertiup membawa aroma bunga dari taman. Suara staf mulai terdengar dari kejauhan. Tanda pekerjaan kembali berjalan. Namun di dalam ruangan itu, waktu seperti melambat. Arman merasakan sesuatu yang baru. Bukan sekadar kesadaran, tapi semacam ketenangan yang menetes perlahan ke dalam dadanya. Rina bangkit, menatap jam. "Aku harus kembali bekerja, Tuan," katanya lembut. "Masih banyak tugas." Ia menunduk sopan lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan kecil itu. Arman tetap duduk, memandangi pintu yang menutup di belakang Rina. Ia menyandarkan kepala ke kursi, menarik napas panjang. Dalam hatinya ia menyebut nama Allah, bukan lagi dengan ragu, tapi dengan semacam kelegaan yang belum pernah ia rasakan. Ia tahu ia belum sepenuhnya berubah, tapi ia juga tahu ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dari jendela ruangan kecil itu, terlihat langit sore berwarna emas. Kota bergerak seperti biasa, namun bagi Arman setiap detik terasa berbeda. Ia bangkit perlahan, berjalan keluar dengan langkah yang lebih ringan. Suara-suara di lobi menyambutnya kembali. Tetapi kini ia mendengarnya seperti musik baru yang lebih hangat. Di sudut lain hotel, Rina melanjutkan pekerjaannya dengan wajah teduh. Tetapi dalam hatinya ia berdoa agar benih yang ia tanam bisa tumbuh. Ia tahu proses ini belum selesai. Namun ia percaya Allah selalu punya rencana. Dan di sanalah, tanpa mereka sadari, benang tak kasat mata terus mengikat mereka menuju titik yang lebih jauh. Sebuah titik yang akan menjadi ujian terakhir bagi keduanya. Saat semua yang mereka alami akan diuji kebenarannya. Sore itu, langit kota tampak berwarna emas kemerahan.
Sinar matahari terakhir menembus kaca-kaca hotel, memantul di marmer lobi seperti kilau yang hangat. Suasana hotel ramai, tetapi terasa berbeda. Ada energi baru, semacam getaran tak terlihat yang merambat ke setiap sudut. Di antara keramaian itu, Arman berdiri di depan kaca besar di lantai atas, menatap ke bawah dengan hati berdegup kencang. Hari ini adalah ulang tahun hotelnya yang pertama, sebuah momen yang selama ini ia bayangkan sebagai puncak kebanggaannya. Namun kini, di dadanya bukan lagi kebanggaan, melainkan keteguhan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak pertemuannya dengan Rina beberapa hari terakhir, Arman tak lagi sama. Malam-malamnya diisi doa yang masih kaku tapi tulus. Mushaf kecil pemberian ibunya kini selalu berada di sakunya, menempel dekat dengan jantungnya. Nama Allah yang selama ini ia abaikan, kini menjadi bisikan yang menenangkan sekaligus menguatkan. Ia tahu hari ini bukan hanya sekadar pesta perayaan, tetapi titik balik yang akan menentukan hidupnya. Lobi hotel dipenuhi tamu undangan. Para pejabat, pengusaha, dan figur publik berdatangan, disambut karpet merah dan kilau lampu kamera. Panggung kecil sudah disiapkan di tengah lobi, dengan mikrofon yang mengarah ke tempat Arman akan berdiri. Musik lembut mengalun, aroma bunga memenuhi udara. Semua orang menunggu ucapan selamat dari sang milioner muda yang selama ini dikenal dingin namun sukses. Di sisi lain lobi, Rina berdiri di antara staf lain, masih mengenakan seragam OB-nya yang sederhana. Ia memandangi panggung itu dengan mata teduh. Dalam hatinya ia berdoa, memohon pada Allah agar hari ini membawa kebaikan. Ia tidak mencari sorotan, ia hanya ingin menyaksikan titik balik yang selama ini ia doakan diam-diam. Arman melangkah menuju panggung dengan langkah mantap. Para tamu bertepuk tangan, kamera mengarah ke wajahnya. Namun kali ini senyumnya berbeda, bukan senyum penuh gengsi, melainkan senyum yang menyimpan ketenangan. Ia mengangkat mikrofon, menatap kerumunan yang menunggu kata-katanya. Saudara-saudara sekalian, suaranya tenang namun bergetar. Selama ini mungkin kalian mengenal saya sebagai seorang pengusaha muda yang mengejar kesuksesan, kekayaan, dan status. Saya berdiri di sini sebagai pemilik hotel ini, tapi juga sebagai seseorang yang sedang belajar kembali tentang arti hidup. Kerumunan terdiam. Tidak ada yang menduga ia akan memulai pidato seperti itu. Arman melanjutkan, saya telah banyak belajar dari orang-orang di sekitar saya, termasuk mereka yang selama ini saya pandang sebelah mata. Saya menyadari bahwa harta dan kemewahan bukanlah segalanya. Ada hal yang lebih besar, hal yang saya tinggalkan begitu lama, yang kini kembali mengetuk hati saya. Pengingat tentang kerendahan hati, tentang berbagi, tentang Allah yang Maha mengatur segalanya. Bisik-bisik terdengar di antara tamu. Para karyawan saling pandang, beberapa menahan napas. Rina menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Sore ini, lanjut Arman, di hadapan kalian semua, saya ingin mengumumkan sesuatu. Saya akan menyumbangkan sebagian besar keuntungan hotel ini untuk membangun lembaga pendidikan dan pusat pemberdayaan anak-anak yatim, serta program pembinaan untuk pekerja kecil. Saya juga akan mengubah sistem kerja di hotel ini menjadi lebih adil, menghargai setiap orang tanpa memandang statusnya. Tepuk tangan spontan meledak di lobi. Beberapa tamu VIP terlihat kaget, bahkan meragukan yang mereka dengar. Tapi Arman berdiri tegak. Matanya mantap. Saya tidak ingin lagi hidup dalam kesombongan. Saya ingin hidup dalam keberkahan. Saya berterima kasih kepada seseorang yang telah membuka mata saya tentang hal ini. Mungkin dia tidak ingin disebutkan namanya, tetapi saya yakin Allah mengetahui niatnya. Pandangan Arman sekilas tertuju ke arah Rina yang berdiri di antara staf. Tatapan mereka bertemu, hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat dada Rina bergetar. Ia merasa semua doa yang ia panjatkan selama ini terjawab pada momen itu. Setelah pidato selesai, Arman turun dari panggung, menyapa beberapa tamu, lalu berjalan menuju ruang staf. Ia ingin menemui Rina secara pribadi, mengucapkan terima kasih. Namun saat ia sampai di ruang itu, ia mendapati troli kebersihan Rina sudah tidak ada. Kamar staf kosong. Ia mencari ke setiap sudut, bertanya pada karyawan lain, tetapi mereka hanya mengangkat bahu.
Dia pamit sebentar. Jawab salah satu dengan wajah bingung. Arman merasa dadanya sesak. Ia berjalan keluar hotel, menatap jalanan kota yang ramai. Rina menghilang seperti bayangan yang tiba-tiba lenyap saat fajar. Di tangannya ia masih menggenggam mushaf kecilnya, merasakan tekstur sampulnya yang hangat. Di kepalanya bergema kata-kata Rina. Allah Maha mengatur pertemuan. Langit sore berubah ungu. Lampu kota menyala satu persatu. Arman berdiri di depan hotelnya yang megah. Tapi kali ini ia tidak merasa menjadi pemilik. Ia merasa menjadi hamba, hanya bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam hatinya ia mengucapkan doa pelan, menyebut nama Allah dengan suara yang lebih mantap daripada sebelumnya. Di suatu tempat yang jauh, Rina sedang menaiki kendaraan menuju bandara. Ia menatap keluar jendela, melihat kota menjauh. Bibirnya berzikir pelan, matanya berkaca-kaca. Ia tidak membawa apapun kecuali tas kecil berisi buku lusuh dan keyakinan bahwa tugasnya di sini selesai. Ada kedamaian yang sulit ia jelaskan, karena ia tahu benih yang ia tanam telah tumbuh. Arman kembali ke lobi, berjalan melewati para staf yang masih terharu dengan pidatonya. Ia menatap dinding hotel yang tinggi, lampu-lampu kristal yang memantulkan cahaya, dan untuk pertama kalinya ia melihat semua itu bukan sebagai simbol kuasa, tetapi sebagai ladang amanah. Ia sadar Rina mungkin sudah pergi untuk melanjutkan misinya di tempat lain, namun jejaknya akan selalu ada di hatinya. Suasana malam itu terasa hangat meski angin berhembus dingin. Hotel berdiri megah seperti biasa, tetapi aura di dalamnya telah berubah. Arman berdiri di tengah lobi, menarik napas panjang, dan dengan suara yang nyaris tak terdengar ia berbisik. Terima kasih, Allah, telah kirimkan dia. Lampu-lampu kristal berkilau di atasnya, memantulkan cahaya seperti bintang. Di dadanya, mushaf kecil itu terasa lebih berat namun juga lebih menenangkan. Ia tahu perjalanannya baru dimulai, tapi langkah pertama sudah ia ambil. Dan semua itu bermula dari seorang gadis OB sederhana yang mengingatkannya tentang kerendahan hati, tentang doa, tentang Allah yang selalu hadir.